semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga Allah selalu melimpahi kita semua kesehatan ya, amin. Oh iya, walaupun PSBB sudah dilonggarkan oleh pemerintah, kita tetap harus jaga kesehatan dan kebersihan ya. Jangan lupa sering-sering cuci tangan, menggunakan air mengalir dan sabun antiseptik. Jika nggak menemukan air, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Dan jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Ingat, masker digunakan untuk menutupi hidung dan mulut, bukan untuk aksesoris dagu. Oke? Oh iya, kenalin, nama saya Fatimah Zahra, mahasiswa semester 6 Perbankan Syariah dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Risiko. Enjoy! Pengertian Bank Islam atau Bank Syariah itu merupakan suatu lembaga atau badan usaha yang didirikan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan juga menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri dengan sesuai prinsip-prinsip syariah ajaran Islam. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Syariah tentu harus menjauhi dan tidak boleh melakukan kegiatan yang mengandung unsur maisir, horor, riba, tadlis, haram, dan juga zolim. Arti manajemen resiko. Oke, kita bahas dulu dari arti resiko. Menurut PBI atau Persatuan Bankir Indonesia, resiko merupakan suatu potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa atau event tertentu. Sedangkan manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi agar mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Melihat pengertian dari risiko dan manajemen yang telah saya sebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, mengukur, merencanakan, serta mengendalikan segala kemungkinan risiko yang timbul dari kegiatan perbankan. Fungsi manajemen risiko yang pertama itu bagi Komite Manajemen Risiko untuk memberikan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko. Lalu yang kedua untuk satuan kerja manajemen risiko. Di antaranya, yang pertama untuk pemantauan penerapan strategi manajemen risiko. Lalu yang kedua untuk pemantauan posisi risiko secara keseluruhan. Lalu yang ketiga untuk mengkaji ulang secara berkala terhadap proses manajemen risiko. Yang keempat, sebagai pengkajian usulan aktivitas dan atau produk baru. Lalu yang terakhir yang kelima, untuk menyusun dan menyampaikan laporan profil atau komposisi risiko. Risiko pada perbankan memiliki berbagai macam jenis. Yang pertama ada risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum. Lalu yang keenam ada risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan. Untuk perbankan syariah ditambah dua jenis risiko lainnya, yaitu risiko imbal hasil dan risiko investasi. Apa sih risiko imbal hasil dan risiko investasi itu? Yang pertama, risiko imbal hasil. Risiko imbal hasil itu merupakan risiko yang timbul akibat terjadinya perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah. Karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga. Pengelolaan risiko ini dilakukan dengan membuat imbal hasil bank syariah diberikan dengan besaran yang stabil atau smoothing policy. Dan selanjutnya akan kita bahas pengertian dari risiko investasi. Risiko investasi adalah
risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang diberikan pembiayaan berbasis bagi hasil, baik yang menggunakan metode net profit sharing ataupun yang menggunakan profit dan loss sharing. Pengelolaan risiko investasi ini dilakukan dengan cara yang pertama, know your customer. Yang kedua, menghindari konsentrasi pembiayaan bagi hasil. Yang ketiga, akadnya harus kuat dan jelas. Yang keempat, pihak bank harus memonitoring ketat dan berkelanjutan. Yang kelima, pencadangan penghapusan aktiva produktif. Dan yang terakhir adalah jaminan atau kolateral. Oke semuanya, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan ke kalian semua. Semoga mudah dipahami. Dan thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.